urapan adalah pelita, penurutan adalah meja roti, mesbah adalah penyerahan kepada firman sampai tidak ada daging yang bersuara menolak. Ini saudara-saudaraku, makanya kalau sekarang ini susah saudaraku, dibilangin juga nggak mau. Bukannya apa-apa saudaraku, tapi di bumi ini untuk kita benar-benar menjadi di dalam roh dan kebenaran dan menyembah, kita harus belajar ada penurutan. Ini saudara-saudaraku, makanya banyak kegagalan, banyak orang berhasil cara manusia, tapi kalau untuk berhasil ke surga belum tentu saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita, dan saat ini kita akan menyembah Tuhan. Untuk itu saya akan mengajak kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Kita akan bersama membaca 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara-saudaraku, boleh saya katakan gereja-gereja mereka berkata menyembah Tuhan, hanya sudah pasti penyembahan dari masing-masing tidak sama ya dalamnya kepada rencana kehendak Tuhan. Penyembahan dari masing-masing itu. Untuk itulah supaya penyembahan kita benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa Surga. Itu sebabnya kita selalu memperhatikan firman Tuhan, supaya penyembahan kita benar-benar penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kita perhatikan di sini ayat 24 tadi atau 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Boleh ditampilkan skema tabernakelnya biar kita akan melihat juga. Saya lanjut membaca ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam dua ayat ini kita bisa melihat tiga ibadah disatukan dalam penyembahan ini. Jadi kita baca, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah satu penyembahan. Nah, ini ibadah dua penyembahan. Kita
sini ya. Ini mesbah, mana ditulis ini mesbah dupa. Ini ditulisnya ke sini. Ya, ini satu ibadah yang kita lakukan sekarang. Jadi menyembah juga disebut di dalam roh. Ini kandil ini menunjukkan segala aktivitas Roh Kudus. Nah, ini pelita ini. Baru satu lagi meja roti sajian ini adalah firman. Firman adalah kebenaran. Sebabnya banyak orang menyembah, tapi kadang hanya dalam mulut. Penyembahan yang sesungguhnya juga banyak tidak mengerti. Jadi penyembahan itu sangat penting karena itu menyimpulkan 3 ibadah. Jemaat-jemaat juga, saudara-saudaraku, kalau belum mengerti, mereka pikir, hanya ibadah doa. Ya, banyak begitu saudaraku. Padahal, di dalam penyembahan, itu sekaligus 3 ibadah disimpulkan. Ini saudaraku. Itu sebabnya kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi penyembah itu satu menyembah, baru yang kedua dalam roh, dan yang ketiga dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Jadi isi dari ruang kudus ada 3 alat itu, yaitu mesbah ukupan, mesbah dupa ukupan. Nah, itu penyembahan. Diwujudkan di situ, tetapi 2 sudah ada yang menopang dari bawah, itulah meja roti dan juga pelita. Dan meja roti itu adalah firman, dan pelita itu adalah roh. Jadi 3 ini sejalan, merubah kehidupan, menyenangkan Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Saudara-saudaraku, kalau ini tidak sungguh-sungguh, tidak benar, nanti bisa akan mengalami ketimpangan. Jadi 3 corak ibadah itu harus nyata dalam diri kita, disatukan. Firman Tuhan, kuasa Roh Kudus, dan penyerahan yang sesungguh-sungguhnya. Inilah saudara-saudara, ya. Kita perhatikan sebentar dari 1 Samuel pasal yang ke-12. Jadi kebetulan juga di dalam muda-mudi mereka tadi juga baca ini. 1 Samuel pasal 12. Saya mau ajak kita mulai membaca, tahu mulai 10 deh, pasal 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya
Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini Saul itu sudah mendapat pengurapan, minyak pengurapan, dan ini bukanlah pengurapan yang palsu. Benar-benar ini adalah dari Tuhan melalui Nabi Samuel, dan juga urapan dari Saul itu bukan urapan biasa, itu justru urapan raja. Karena urapan itu, saudara-saudaraku, ada berbeda-beda, ada tingkat-tingkatnya juga. Ada juga urapan raja seperti ini yang kita sudah baca. Ada juga urapan nabi, ada juga urapan sebagai kehidupan yang sudah istilahnya sudah meningkatlah, dituakanlah gitu ya. Jadi dari ya umpamanya jemaat-jemaat ada sebagian yang cepat meningkat, kira-kira begitulah. Sama dengan kalau kita lihat ternak, ya ternak. Saya dulu pernah miara BABI, kalau ada anaknya itu umpamanya 8, ada beberapa yang benar-benar bagus, meningkat ya. Tapi ada yang ya agak kurang lah, biasa begitu. Ternak ayam juga begitu, ternak ikan juga begitu. Makanya mereka yang ternak ikan nanti dibagi-bagi golongan, karena kalau ikan sekali nelor itu bisa 2.000 satu ekor, ya kan? Nanti itu bisa dibagi-bagi golongan yang lebih besar apa semua gitu. Jadi saudara-saudaraku, urapan jemaat itu adalah yang sudah lebih bersungguh-sungguh, lebih menonjol lah di dalam sidang jemaat itu. Jadi Saul ini sudah mendapat urapan, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi untuk bisa di dalam ibadah yang disatukan, dia sudah ada modal yang pertama, modal pengurapan. Ya, jadi kita juga, saudaraku, harus sampai mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapakah nanti yang bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Yang lebih bersungguh-sungguh berdoa, Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Itu harus ada pada kita, saudaraku. Saya dulu mau sekolah Alkitab, pendeta saya bilang begini, saya sudah 2 tahun kerja situ, tapi dia bilang, kamu belum bisa berangkat, Manik. Namun, kamu kan belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, dia begitu, saudaraku. Waduh, saya kalau setahun lagi, karena dia kan setiap tahun pembukaannya, nggak berangkat 3 tahun. Waduh, 3 tahun nanti terus nyari makanan biabi. 3 tahun lagi nanti harus sampai 3 tahun nyari kayu, nyari semua. Harus dia bilang, saya belum jam 5, ini semua harus bersih. Ya, kadang pengujian ketaatan itu kalau pas kita sudah makan juga, lagi makan gitu, baru doa, Tuhan berkati makan minuman, langsung dipanggil, mari, dan kayu lagi. Ya harus jalan, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh apa, ya
Kalau orang lain, kalau makan saja sudah diganggu begini, ngapain lagi aku hidup? Banyak yang begitu. Tapi kalau mau hamba Tuhan, tidak boleh begitu. Apapun harus sama dengan Yesus, ada penyerahan. Aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Bapakku. Harus sampai segitu, saudaraku. Jadi dia bilang kepada saya, harus penuh dengan Roh Kudus. Wah, kalau saya ke hutan masih senang, bisa sembunyi di balik-balik pohon, di semak-semak, berdoa di situ. Jadi cepat kumpulin kau tok kayu tuh, ikat di sepeda, tinggal mau berangkat berdoa dulu. Tapi kalau ke sawah, wah apalagi dia padinya masih pendek-pendek. Gak bisa berdoa. Kalau padinya sudah sedang panen, udah banyak jeraminya, masuk dalam jerami, panas lagi. Berdoa dalam jerami. Ya begitulah. Karena kita ini benar-benar harus minta dipenuhi Roh Kudus. Tapi Tuhan tolong. Tepat pada waktu mau pemberangkatan, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Akhirnya cuma 2 tahun itu latihan. Saya dikirim sekolah Alkitab. Begitulah pelayanan, saudara. Ya, begitulah kehidupan yang saya sudah lewati. Itu sebabnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana kerinduan sidang jemaat? Kerinduan sidang jemaat itu tidak sama. Sama dengan orang makan saja, biarpun makanan itu enak apa semua, cara makan seseorang itu nggak sama. Ada yang makannya cuma sedikit, ada yang makannya lahap, ada yang makannya lama sekali di mut-mut. Kadang-kadang coba-coba makannya, ya, sampai sama adik-adiknya, udah deh, gitu kan. Kenapa dia bilang udah deh? Nanti kalau udah dia bilang udah, langsung sisanya dimakan lagi sama dia. Itu namanya yang lebih kencang makannya, lebih suka. Saudara-saudaraku, makanya kita kepada Tuhan itu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus harus penuh dengan kesungguhan. Ini saudaraku, bagaikan kita mendesak Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau dalam bahasa Batak berdoa minta Roh Kudus itu bahasanya bukan begitu, tapi dia bilang manusultor di Borbadia. Artinya itu apa? Mendesak Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Begitulah saudara-saudaraku. Jadi enggak bermain-main, enggak santai-santai, tapi bersungguh-sungguh. Makanya kami waktu muda-mudi dulu, ya kebetulan saya yang di situ sebagai yang mimpin muda-mudi juga, sering kami berdoa malam-malam apa semua, berdoa minta kepenuhan Roh Kudus. Semua muda-mudi sama remaja-remaja berdoa sungguh-sungguh. Begitu saudara-saudaraku. Dan benar-benar banyak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi itulah salah satu ibadah kita di dalam ruang kudus untuk bisa bergerak nanti masuk ke dalam ruang maha kudus. Jadi satu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita sudah mohon ampun, mohon penyucian darah Yesus, kedua Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus, baru kita hanya tinggal memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Nanti Roh Kudus mulai ya memakai lidah kita berbicara bahasa roh. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi biar kita lakukan itu supaya kita bisa 3 ibadah disatukan. Satu penyembahan, satu ya di dalam kepenuhan Roh Kudus, kedua adalah penurutan kepada firman. Jadi Saul sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus,
Tapi Saul dia tidak benar-benar di dalam kebenaran. Kenapa tidak di dalam kebenaran? Karena Raja Saul tidak taat di dalam firman Tuhan. Karena kebenaran itu adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-12. Mulai 13 sahabat. Maka sebab itu lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta, sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. 14. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Inilah yang kedua, saudaraku. Tadi Saul sudah mendapat pengurapan, bahkan pengurapan raja, tapi ketaatan kepada firman itu tidak sungguh-sungguh. Ayat 20, kita pendek-pendek saja. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Ini saudara-saudaraku, bagaimana ya bangsa Israel, khususnya Raja Saul, sudah mulai menyimpang dari ketetapan Tuhan. Kalau kita baca lagi pasal 13, perikopnya, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Kita baca ayat 9 lebih cepat. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban-korban dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ini Saul mengambil jabatan kenabian dari Samuel. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Sebab jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ini dia sudah mengatur, Tuhan sendiri dia atur. Dia pikir begini, dia pikir begini. Padahal kalau dia pasrah kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Sesulit apapun. Saya juga lihat-lihat di YouTube, kadang-kala saya lihat, ketawa juga saya lihat-lihat.
Masa orang lebih tahu dari saya tentang saya? Kata Pak Prabowo juga, ya kan? Dia bilang, orang lebih tahu tentang saya dari saya sendiri, katanya. Jadi, karena orang lain sana hanya menduga-duga. Nah, nanti ini beginilah, nanti ini beginilah. Hati saya aja enggak begitu, kata mereka. Saudaraku, ini kepada Tuhan juga. Begitu caranya Raja Saul ini, saudara-saudaraku, ya. Aku pikir begini, aku pikir begini. Sebenarnya Tuhan ingin ketaatan saja. Nanti Tuhan akan buka jalan. Bila perlu sudah pun mentok semuanya, kiri kanan nggak bisa, ke belakang sudah dikejar, ke depan ada laut, tapi Tuhan bisa membelah laut. Makanya harus taat kepada Tuhan saja, saudaraku. Tidak boleh ada alasan. Ini Saul sudah salah, tapi dia masih cari alasan, saudaraku. Orang yang suka cari alasan sangat tidak baik. Kalau ada kelemahan, kekurangan, cepat harus datang mengaku dan minta ampun. Kalau sudah mulai ada cari alasan-alasan, nanti itu bukannya maju, bukannya keberkatan, tapi mendatangkan kutuk. Tidak pun maju di dalam mendengar, itu pun nanti mendatangkan kutuk. Bukan pun melanggar, tapi tidak cepat mendengar, itu pun sudah mendatangkan kutuk. Makanya saudara-saudaraku, saya lihat penurutan adalah sumber segala berkat. Itu sebabnya Yesus berkata, aku datang ke dunia ini 100%, bukan melakukan kehendakku, tapi haleluya, tahu kita, tapi perbuatannya belum. Jadi saudaraku, masih seperti pengetahuan dari ahli Taurat. Tapi kalau sudah mengikut perbuatan, itu mengerti dan sangat diberkati Tuhan, seperti Yesus yang sangat ditinggikan. Ini saudara-saudaraku, sering sekali ia keluar dari teks yang ditentukan. Itu sebabnya, apalagi pakai maka pikirku, naruh aku. Ini kan begitu, saudara ya. 1 Samuel 13 itu tadi ayat 12 itu. Maka pikirku. Nah ini. Jadi saudaraku, kita ini nggak boleh maka pikirku. Apa kehendak Tuhan saja, apa firman Tuhan saja. Kalau mau diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan naruh aku. Apa pikirku, jangan. Maka pikirku sebentar lagi. Tuhan sanggup menolong kita. Jangan maka pikirku. Asal kita pakai pikiran Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Jalanku bukan jalanmu. Terus pikiranku bukan pikiranmu. Amin, saudaraku. Iya. Jadi banyak saudara-saudaraku, ya. Apa kata Tuhan? Ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Nah, saudara kita yang lain bilang itu apa? Dulu. Aduh. Inilah. Jadi kalau kita udah tahu ini, saudaraku, ya, gak usah bilang bodoh sama dulu lah ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Jadi kita apapun yang terjadi, belajar
mengikuti perintah Tuhan yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi harus di situ dengan lengkap. Urapan Roh Kudus ada, penurutan harus ada. Kalau ada pun urapan itu harus lengkap, saudaraku. Urapan, penurutan, baru penyerahan habis-habisan. Urapan adalah pelita, penurutan adalah meja roti, mesbah dupa adalah penyerahan kepada firman sampai tidak ada daging yang bersuara menolak. Ini saudara-saudaraku. Makanya kalau sekarang ini susah, saudaraku, dibilangin juga nggak mau. Bukannya apa-apa, saudaraku. Tapi di bumi ini, untuk kita benar-benar menjadi di dalam roh dan kebenaran dan menyembah, kita harus belajar ada penurutan. Ini saudara-saudaraku. Makanya banyak kegagalan, banyak orang berhasil cara manusia. Tapi kalau untuk berhasil ke surga, belum tentu, saudaraku. Kalau mau berhasil ke surga, harus di dalam urapan yang baik, harus di dalam kebenaran firman, tidak ada penolakan, harus ada penyerahan dalam roh dan firman Tuhan. Itu yang disebut menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ini saudara-saudaraku, itu banyak orang, mari kita sembah, haleluya, haleluya, haleluya. Dia periksa diri pun belum, melihat langkahnya juga belum, berdamai juga belum, untuk membuang kehidupan lamanya juga belum. Habis menyembah, hebat penyembahannya, saudaraku. Habis itu keluar ibadah, sudah macam-macam, kemana-mana, kembali lagi. Saudaraku, bukan demikian. Kita dalam menyembah dalam roh dan kebenaran harus sampai masuk bersekutu dengan Tuhan. Karena masuk di mana? Ruang Maha Kudus. Dan itu kita sampai hidup tidak bercacat celah. Ya, kiranya Tuhan tolong kita, saudara. Tidak ada yang mustahil, Tuhan mampu menolong kita. Itu sebabnya biar kita semakin mengerti ibadah penyembahan ini, itu sekali kita mengalami 3 berkat. Di penyembahan itu ada ibadah raya, bagai ibadah raya minggu, ada ibadah pendalaman. Itu ibadah raya minggu itu adalah pelita emas itu, dan pendalaman firman itu adalah ibadah Bible study itu bahasa Inggris Bible study, ya bahasa Indonesianya pendalaman Alkitab. Haleluya. Baru saudaraku, doa dan penyembahan. Jadi dalam doa dan penyembahan itu ada 3 ibadah. Makanya dalam apa yang kita sudah lihat di sini, mesbah dupa itu merobek tirai, membuka dari ruang suci kepada ruang Maha Kudus. Ini saudaraku, aman. Karena ruang suci ini masih tempat pertempuran. Halaman sudah sekaligus diserahkan kepada antikris. Saudara masih ingat, haleluya? Jadi kalau ruangan kudus itu masih tempat pertempuran.
Kita sering membaca itu dalam Wahyu pasal yang ke-13 ada. Coba kita baca nanti Wahyu 12 juga. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 5 dan yang ke-6. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan sama dengan 3,5 tahun. Lalu yang membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Itu setelah dia dibuang dari sana, dia menghujat. Itu ke surga dia nggak langsung lagi karena dia sudah dibuang dalam Wahyu 12 oleh kesaksian dan oleh darah anak domba Allah. Baru ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Di mana orang-orang kudus? Yaitu di ruang kudus. Dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi ruang kudus itu ada yang bisa ditarik sampai ke penguasaan antikris, itu alamat. Tapi ada yang naik ke ruang maha kudus, aman, tidak bisa lagi diserang oleh iblis. Baru pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain itulah bagaikan anak-anak Abraham, tapi yang ada di pasir, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada kesaksian Yesus, itu pelita. Hukum-hukum Allah, itu namanya ya meja roti. Jadi harus ditingkatkan dalam penyembahan sampai menembus tirai untuk masuk dalam ruang maha kudus, baru aman. Kiranya Tuhan tolong kita. Amin, saudaraku. Dan buktinya apa kalau sudah tirai terbelah? Itu kita nggak dihalangi lagi oleh keinginan daging. Haleluya. Bergumul sampai ini bisa. Tidak dihalangi lagi oleh daging melakukan firman. Tidak dihalangi lagi oleh keinginan daging untuk menyembah Tuhan, beribadah kepadanya. Amin, saudaraku. Yakin Tuhan tolong kita. Kalau sudah nggak yakin ya udah habis ya, ngapain kita capek-capek, saudaraku. Yang bermain-main saja. Nanti kita tinggal menyanyi, suka-sukaku Tuhan, suka-sukamu juga. Ada ibadah begitu, saudaraku. Masa ada? Iya dong. Mana dia? Ya, saya pasal 30 ayat 1. Ayo coba baca. Saya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Iya, bukan pikiran Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan roh Tuhan, tapi suka-suka manusia. Sekarang inilah yang terbanyak di akhir zaman. Makanya banyak sekali pengajaran-pengajaran sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita apapun yang terjadi, sedikit yang bisa sedikit kita lakukan dulu, tapi harus tetap mengarah kepada segala kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku, pengajaran harus murni.
Karena di akhir zaman ini kebingungan dan kehancuran, kerusakan adalah terombang-ambing dalam pengajaran. Wahyu pasal 4. Coba Eko Wahyu, Efesus pasal 4. Mulai 12, coba dulu. Biar kita sembah Tuhan. Haleluya. Siapa yang dapat baca? 4 ayat yang ke-12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan-pekerjaan bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. ya, jadi sekarang ini terlalu banyak pengajaran yang mengombang-ambingkan. Itu sebabnya kita berdoa biar selalu ada pengajaran yang benar-benar alkitabiah. Kalau tertulis dalam Alkitab tidak salah. Dan apalagi ayat yang didukung oleh ayat yang diterangkan oleh ayat, bukan tafsir, bukan cara manusia. Itu adalah pengajaran yang sungguh dari Tuhan. Kalau itu boleh terjadi, saudaraku, kita belajar taat. Ya, dan kalau kita sudah lebih baik, kerinduan sudah meningkat, bertanya. Ini sering sekali orang sudah berbuat semaunya. Oh, ini nggak salah, ini nggak apa-apa. Dia belum berpengalaman untuk itu. Dia belum bertahun-tahun untuk itu. Dia belum mengalami kuasa Roh Kudus untuk itu. Tapi berani berkata, oh, beginilah pemikiran saya. Gak apa-apa. Nanti kalau bilang gak apa-apa, ya udah, jadi apa? Saul, pikir saya, gak apa-apa. Pikir saya, gak apa-apa. Kan pikir saya, kata Saul tadi, gak apa-apa. Rakyat itu udah kulihat kocar-kacir, pikir saya mau ini. Padahal apapun yang terjadi tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan akan membela dalam segala hal. Tidak boleh kita berkata nggak apa-apa, pikir saya. Saudaraku, kalau ada dalam firman, terus kita berani bertanya. Dan kalau sudah ada dalam firman Tuhan, ya jangan suka menurut saya lagi, menurut saya. Akhirnya nanti ibadah Yesaya pasal 30 bukan dorongan Roh Tuhan, bukan dorongan kehendak Tuhan. Sebabnya saat ini mari kita mau datang menyembah Tuhan. Sekaligus 3 macam ibadah ada di dalamnya. Penyerahan sepenuh, ada kuasa Roh Kudus, dan ada juga firman Tuhan. Sehingga Yesus berkata, penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau menyembah Tuhan.